Cewek badas ini pun bergelantungan di atas pohon kelapa itu. Aslinya dia itu ngambek sih. Sampai dia pun nebas kelapa muda ini untuk melampiaskan kekesalannya. Walaupun dia itu marah sama si Param, tapi Param itu ngerayu Sundari buat nyicipi makanannya. Masa sih sudah masak susah payah makanannya malah diangguri? Ya udah deh, Sundari pun merosot sot sampai itu sampai Sundari pun nyicipi makanannya si Param. Dia pun bilang walaupun makanan Param dan senyuman Param itu manis, tapi dia masih marah sama si Param. Lalu pas si Param bilang dia itu pengen mengenal tradisi Karala lebih jauh dan meminta bantuannya si Sundari, Sundari pun punya ide bagus. Dia langsung membawa si Param ke tempat Paman Bargavan. Kalau emang Param ingin mempelajari tradisi Karala, Param bisa memulai dari sini. Aslinya sih Bargavan itu nggak mau ngajarin si Param, karena Param itu bisa terluka. Tapi Param yang tengil ini masih menganggap ini cuma masalah sepele. Ya udah, Bargavan pun langsung menyuruh muridnya yang paling jago buat adu tarung sama si Param. Walah, pakai pedang cambuk, cuk. Alhasil Param pun cuma cengak-cengok karena dicambuki pakai pedang. Tapi karena nggak mau kelihatan cupu di depan Sundari, Param malah menggunakan cara licik yang penting bisa menang. Gara-gara hal itu jugalah rencana buat ngasih pelajaran si Param gagal total. Pas lagi gaya-gayanya, si Param malah nggak sengaja kena pedang cambuk. Langsung deh si Param pingsan. Nah di pinggir sungai, Param pun dirawat oleh si Sundari. Di saat itu Param yang manja ini bilang kalau cincinnya Sundari itu nyodok-nyodok. Ya udah deh, Sundari pun melepaskan cincinnya itu. Tapi gara-gara hal itu jugalah mereka pun jadi ngobrol panjang lebar. Siang harinya diperlihatkan Sundari dan Amu yang kelimpungan mencari sesuatu. Amu bilang kalau cincin warisan orang tua mereka itu hilang. Cincin itu sangat berarti untuk kakaknya. Baru deh Param keinget kalau tuh cincin dilepasin Sundari pas di pinggir sungai tadi. Singkat cerita dia pun berhasil menemukan itu cincin. Tapi sialnya Rukmini, gajah yang biasanya main sama si Sundari, malah muncul dan langsung memeluk si Param pakai belalainya. Jaki bangke, malah kabur dia. Untung saja Sundari pun datang dan menyuruh si Rukmini menjatuhkan si Param. Nah karena berhasil menemukan cincin orang tuanya, Sundari pun akhirnya jadi respect terhadap si Param. Setelah cerita-cerita, Sundari pun bilang kalau si Param masih butuh tour guide. Sundari pun bersedia menemaninya. Asik, singkat cerita nih, mereka berdua pun semakin dekat. Kalau dekat apa hayu? Ya joget lah. Ntar Mimin fokus joget dulu ya. Setelah joget gendal-gendul tadi, sampai malam harinya mereka pun mampir ke sebuah gereja. Di sana mereka pun sempat ngobrol-ngobrol. Sundari juga mulai menceritakan kisah hidupnya, yaitu sangat suka menari. Bahkan dia sempat berkuliah di jurusan tari. Tapi semenjak orang tuanya meninggal, Sundari harus mengubah